Pernahkah Anda bangun saat sunyi mencekam? Ketika seluruh dunia terlelap dan yang terdengar hanyalah detak jantung Anda sendiri, di saat-saat paling hening itulah jiwa kita mulai bertanya, apakah saya sudah cukup dekat dengannya? Malam adalah panggung khusus bagi kita yang rindu, yang ingin berbicara dari hati ke hati dengan Sang Pencipta. Mari kita temukan bagaimana 5 kunci pendek Al-Quran ini bisa mengubah kesendirian malam Anda menjadi pelukan hangat dari Allah. Tahukah kita bahwa ada surat-surat pendek yang jika dibaca dalam tahajud tidak hanya memperdalam kekhusyukan, tetapi juga mengandung keutamaan luar biasa. Surat-surat ini menjadi tameng dari keburukan, penguat iman, penjaga tauhid, dan pengingat untuk peduli kepada sesama. Mari kita telusuri bersama 5 surat pilihan yang para ulama dan orang saleh sering baca dalam sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Jangan lupa silakan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lentera Amalan yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah seseorang tidur terlebih dahulu. Salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini, kita dapat memahami betapa agungnya salat tahajud dan betapa besar keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan salat tahajud, tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kekhusyukan justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lentera Amalan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang insya Allah akan memberi ketenangan dan keberkahan tersendiri. Surat yang pertama adalah Surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, hendaklah ia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam salat tahajud, kita mengukuhkan iman serta memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Ayat-ayat dalam surat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari berbagai kejahatan baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Dalam konteks salat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan manusia dan kebutuhan akan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin memperkuat kedekatan dan ketergantungan kita kepadanya. Pendekatan Sufi terhadap surah An-Nas menekankan pada aspek pengakuan keterbatasan manusia dan kebutuhan mutlak kepada perlindungan Allah. Mereka percaya bahwa membaca surah An-Nas dalam salat tahajud dapat memurnikan niat serta menguatkan keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa surah An-Nas dapat membantu menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik yang datang dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan akan kekuatan perlindungan Allah yang tidak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam salat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, sekaligus menegaskan keyakinan bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Surat yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq termasuk salah satu surah perlindungan Al-Mu'awizat. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam salat tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surat ini secara jelas berisi permohonan perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan rasa dengki. Dalam konteks salat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah. Pandangan Sufi terhadap surah Al-Falaq menekankan pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi berbagai rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam salat tahajud merupakan cara efektif untuk mengundang perlindungan Allah, sekaligus menumbuhkan keberanian dan keteguhan hati. Para ulama juga menegaskan pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas segala keburukan dan makhluk ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk melindungi dan menyelamatkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan memohon perlindungan hanya kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat melemahkan iman dan takwa. Surat yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas
adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana caranya membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud meneguhkan keimanan kita serta mengingatkan akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Sufi terhadap pembacaan surah Al-Ikhlas dalam salat tahajud menekankan pada tazkiyatun nafs atau penyucian hati dan jiwa. Bagi para Sufi, membaca surah Al-Ikhlas bukan sekedar melafalkan teks, tetapi merupakan proses spiritual yang mendalam yang membawa seseorang lebih dekat pada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan memberikan manfaat spiritual yang besar serta memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menekankan pentingnya surah Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Di era di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surah Al-Ikhlas menjadi sumber kekuatan spiritual yang kokoh sekaligus memberdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Surat yang keempat adalah surah Al-Kafirun. Surat ini dikenal sebagai surat yang menegaskan bara'ah, pemutusan dari segala bentuk kemusyrikan dan ajakan untuk menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun dalam salat malam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, karena sesungguhnya ia adalah pembebasan dari syirik." Hadis riwayat Abu Daud. Membaca surah Al-Kafirun dalam salat tahajud merupakan pengingat kuat bagi seorang muslim untuk tetap tegas dalam memegang prinsip tauhid serta menolak segala bentuk kompromi dalam akidah. Para Sufi memandang pembacaan surah Al-Kafirun dalam tahajud sebagai latihan spiritual untuk mempertegas sikap hati bahwa hanya Allah lah yang disembah dan tidak ada ruang sedikit pun untuk menyekutukannya. Surat ini membantu seorang hamba membersihkan keyakinannya dari keraguan sekaligus menguatkan ikatan batin dengan Sang Pencipta. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surah Al-Kafirun mengandung makna ikhlas beribadah hanya kepada Allah sekaligus menolak semua bentuk peribadatan kepada selainnya. Dengan membaca surah Al-Kafirun dalam salat tahajud, seorang muslim menegaskan komitmennya untuk hanya mengabdi kepada Allah. Surat ini juga menjadi perisai spiritual yang menjaga seorang hamba dari godaan kompromi akidah serta memperkuat tekad untuk hidup dalam keikhlasan tauhid hingga akhir hayat. Kemudian yang kelima adalah surah Al-Ma'un. Surat ini menegaskan pentingnya pengabdian kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang lalai terhadap yatim piatu dan enggan menolong orang miskin. Hal ini sejalan dengan banyak hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai wujud nyata dari iman. Dalam pandangan Sufi, surah Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh, masa bodoh terhadap penderitaan orang lain akan mendapatkan balasan di hari pembalasan. Karena itu membaca surah Al-Ma'un dalam salat tahajud dianggap penting sebagai sarana refleksi terhadap sikap dan tindakan sehari-hari. Ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i
juga menyorati surah Al-Maun sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi keikhlasan dalam ibadah dan amal. Membacanya dalam salat tahajud dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa memperbaiki niat dan amal perbuatan. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Maun dalam salat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Hal ini bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat Lentera Amalan yang dirahmati Allah, demikian 5 surat pendek yang sering dibaca dan dianjurkan untuk dibaca dalam salat tahajud yang memiliki keutamaan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat mengamalkannya serta menyebarkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita. Perlu dipahami bahwa tidak ada dalil khusus yang menetapkan kelima surat ini secara eksklusif untuk salat tahajud. Namun, masing-masing surat memang memiliki keutamaan yang sahih dalam Al-Quran dan hadis, sehingga sangat baik bila dibaca dalam salat malam maupun ibadah lainnya. Dengan demikian, membaca surat-surat ini dalam tahajud merupakan amalan yang berpahala besar dan penuh makna, insya Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita telah membahas hari ini bahwa ibadah bukanlah sekedar rutinitas dan kehidupan, bukanlah panggung sandiwara. Kedamaian hati yang sejati tidak ditemukan di balik topeng kesempurnaan, melainkan di dalam keberanian kita untuk jujur di hadapannya dan jujur pada diri kita sendiri. Celah antara ibadah rutin dan ketenangan yang kita cari itu hanya bisa diisi dengan satu hal, kehadiran. Hadirkan hati saat salat, hadirkan empati saat bersedekah, dan hadirkan kesadaran penuh dalam setiap napas kehidupan. Jangan biarkan hidup ini berlalu dengan hati yang kosong, meski raga kita sibuk beramal. Mulai detik ini, saya tantang Anda untuk mengambil satu langkah kecil malam ini. Sebelum Anda memejamkan mata, carilah tempat yang tenang. Duduklah 5 menit dalam keheningan. Jangan buka media sosial, jangan pikirkan pekerjaan. Cukup rasakan napas Anda dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, hari ini aku hadir sepenuhnya untuk-Mu." Lakukan ini setiap malam. Jika Anda konsisten melakukan kehadiran yang jujur ini, saya jamin dalam sebulan ke depan, Anda akan merasakan getaran ketenangan sejati yang selama ini Anda cari. Ingatlah selalu, Allah tidak butuh kesempurnaan pencitraan kita. Dia hanya butuh kejujuran hati kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.